Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk semuanya. Dan mari kita melanjutkan mata pelajaran PPKN kita di kelas 12 ini pada bab kedua, yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kita akan mempelajari tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Menurut pendapat ahli, yaitu Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dan kehendak bebas dari orang yang lain menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Kemudian, konsep dari perlindungan dan penegakan hukum sendiri adalah perlindungan hukum dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Penegakan hukum dilakukan dalam rangka menciptakan ketertiban dalam masyarakat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kemudian, hukum merupakan peraturan tentang kemasyarakatan yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang pada umumnya untuk mengikutinya. Kemudian, ciri-ciri hukum adalah: 1. Adanya perintah dan atau larangan. Dan yang kedua adalah perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi atau ditaati setiap orang. Oleh karena itu, setiap orang wajib menjalankan hukum di mana hukum tersebut diberlakukan. Jikalau dengan sengaja melanggar kaidah tersebut akan dikenakan sanksi berupa hukuman. Dan tentu saja kalau tidak melanggar tidak akan kena sanksi apa-apa. Kemudian, mengapa sanksi norma hukum itu bersifat tegas dan nyata? Karena aturan norma hukum dibuat secara material dalam peraturan perundang-undangan dan ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Nah, Indonesia adalah negara hukum. Persoalan dalam masyarakat dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah. Nah, dalam hal ini kita akan mempelajari pentingnya perlindungan dan penegakan hukum, yaitu ada 3. Yang pertama adalah demi tegaknya supremasi hukum, hukum di atas segala-galanya. Yang kedua, demi tegaknya keadilan. Dan yang ketiga adalah untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Kemudian, faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum itu apa? Yaitu ada 5. Yang pertama adalah faktor hukum itu sendiri. Yang kedua adalah faktor penegak hukum. Yang ketiga adalah sarana atau fasilitas. Yang keempat adalah masyarakat. Dan yang terakhir adalah kebudayaan. Dan demikianlah materi pembelajaran kita pada bab 2 tentang perlindungan hukum. Kita akan kembali lagi mempelajari materi ini pada waktu dan kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.